Indonesia dan Singapura adalah dua negara kawasan Asia Tenggara yang saling membutuhkan, saling bekerja sama dan sekaligus saling bersaing. Hal demikian sesungguhnya normal karena setiap negara memiliki persamaan kepentingan nasional sekaligus perbedaan kepentingan nasional. Persaingan antar kedua negara lebih banyak pada sektor ekonomi, di mana Singapura mampu menjadikan dirinya sebagai pusat ekonomi dan keuangan di rantau ini. Singapura juga tercatat sebagai investor terbesar di Indonesia pada 2022 dengan nilai investasi mencapai 10 miliar US dollar. Dalam bidang perdagangan dan pelayaran antar bangsa, Indonesia terkesan sebagai hinterland Singapura, sebab barang-barang yang diproduksi dan diekspor oleh Indonesia transit melalui Singapura terlebih dahulu. Tidak banyak kapal kargo yang langsung berlayar dari pelabuhan-pelabuhan Indonesia ke negara-negara tujuan tanpa transit terlebih dahulu di negeri yang terkenal dengan nasi Hainan itu. Bahkan sebagian besar muatan kargo dari pelabuhan-pelabuhan Indonesia melaksanakan transit di Singapura guna dipindahkan ke kapal yang lebih besar. Tanpa banyak jargon, Singapura sejak lama telah menjadi negara maritim, sementara Indonesia hanya sibuk dengan jargon negara maritim, tetapi kurang mendapatkan cuan dari sektor tersebut dibandingkan negeri yang dahulu dikenal sebagai tumasik. Begitu pula dalam penerbangan sipil internasional, Singapura mampu menjadikan dirinya sebagai hub kawasan Asia Tenggara. Tidak banyak penerbangan internasional jarak jauh inbound maupun outbound Jakarta yang langsung terbang ke tempat tujuan akhir tanpa transit terlebih dahulu di Changi. Kecuali untuk penerbangan ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Cina, Australia, dan kota-kota di Asia Barat Daya seperti Jeddah, Madinah, Doha, dan Dubai. Untuk penerbangan ke Eropa, salah satu pilihan transit adalah Singapura, apabila tidak menggunakan maskapai penerbangan dari negeri-negeri di sekitar Teluk Parsi. Dalam bidang pertahanan, kerjasama pertahanan antara Jakarta dan Singapura diwarnai pula oleh pasang dan surut. Singapura pernah beberapa kali memberikan sistem senjata bekas kepada Indonesia, seperti XRSS Jupiter dan 19 pesawat latih SIAE Marchetti SF-260 karya anak bangsa Italia. Indonesia meminjamkan ruang udara dan laut kepada Singapura untuk melaksanakan latihan perang, di mana hal itu disahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023. Perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Singapura satu paket dengan dua perjanjian lainnya, yaitu perjanjian ekstradisi dan perjanjian penataan ulang Flight Information Region atau FIR di Kepulauan Riau. Kedua negara mempunyai beberapa kesamaan dalam hal aset pesawat tempur sejak tahun 1970-an sampai hari ini. Pada 1973, negeri Singa mengimpor lebih dari 50 A-4B Skyhawk X-Corps Mariner Amerika Serikat yang setelah menjalani program upgrade dan overhaul oleh Lockheed Aircraft Service Company dikenal sebagai A4SU Super Skyhawk. Sementara Indonesia pada 1980 mendatangkan 14 A4E Skyhawk dan 2 TA-4H dari Israel, kemudian disusul 16 A4E 2 tahun kemudian. Walaupun sama-sama mengoperasikan pesawat pancar gas buatan Douglas, A4 yang diterbangkan oleh Republic of Singapore Air Force kemampuannya lebih hebat daripada yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara, sebab jet tempur Singapura mampu meluncurkan rudal udara ke udara dan rudal udara ke permukaan. Antara 1979 hingga 1989, Singapura melakukan akuisisi 35 F-5E Tiger II dan 9 F-5F Tiger II guna menggantikan 46 Hawker Hunter produksi Hawker Siddeley. Pengadaan 12 F-5E Tiger II dan 4 F-5F Tiger II dilakukan Jakarta pada 1980, di mana pesawat karya anak bangsa Amerika Serikat ditujukan untuk mengganti 23 F-86 Avon Sabre buatan Australia.
Meskipun kedua negara menggunakan pesawat pancar gas keluaran Northrop, namun jet tempur yang berbendera merah putih bulan sabit dan 5 bintang lebih dikdaya karena mampu melepaskan rudal AGM-65 Maverick selain tentunya AIM-9P Sidewinder. Sedangkan pesawat pancar gas berbendera merah putih hanya mampu meluncurkan rudal udara ke udara AIM-9P Sidewinder saja. General Dynamics menyerahkan 8 F-16AB Block 15 OCU pada 1988 kepada Singapura dan selanjutnya negeri yang terkenal dengan kopi tiam itu memesan 22 F-16C Block 52 dan 40 F-16D Block 52+ pada 1998. Adapun Jakarta pada 1989 menerima 12 F-16AB Block 15 OCU dari General Dynamics, kemudian disusul dengan penyerahan 24 F-16CD Block 25 dari Amerika Serikat sebagai bagian dari Access Defense Article mulai 2014. Sejumlah burung besi Singapura berpangkalan di Luke Air Force Base, Arizona untuk kepentingan latihan sejak 1992 sampai kini. Serupa dengan A4 Skyhawk dan F-5A Tiger II, F-16 ABCD Fighting Falcon, Singapura mempunyai keunggulan kemampuan dibandingkan pesawat pancar gas serupa milik Indonesia. Singapura sejak lama mengadopsi Qualitative Military Age atau QME, sehingga kekuatan militernya lebih unggul dibandingkan dengan jiran seperti Indonesia dan Malaysia. Hal itu didukung pula kemampuan negara kota itu dalam berdiplomasi dengan Amerika Serikat, sehingga Washington mengizinkan ekspor senjata dan teknologi maju kepada Singapura. Negeri asal Fandi Ahmad pandai pula mengaitkan kepentingan nasionalnya dengan kepentingan nasional OMSAM, di mana Amerika Serikat diberikan akses fasilitas di pangkalan Angkatan Laut Changi. Secara rutin, kapal induk dan beragam tipe kapal perang Amerika Serikat berlabuh di pangkalan itu, termasuk untuk kegiatan bekal ulang. Keunggulan Singapura lainnya dalam hal jet tempur adalah pengoperasian F-15 Eagle buatan Boeing. Varian yang dioperasikan oleh Republic of Singapore Air Force adalah F-15SG yang merupakan turunan dari F-15E. Negeri kelahiran Joseph Schooling secara total mengakuisisi 40 F-15SG dan telah beroperasi sejak lebih dari 10 tahun silam. Mengadopsi General Electric F-110GE 129C engine, F-15SG menjadikan Singapura semakin di depan dalam urusan kapabilitas pesawat tempur di rantau Asia Tenggara. Terdapat pihak yang menghadapkan F-15SG dengan Sukhoi Su-30 MKM Malaysia dan Su-30 MK2 Indonesia. Namun di atas kertas, kemampuan F-15SG lebih mematikan dibandingkan burung besi karya anak bangsa Rusia. Tidak cukup dengan F-15SG, Singapura masih tetap ingin mempertahankan QME terhadap negara-negara tetangganya. Hasrat itu mendorong negeri yang pernah tergabung dalam Federasi Malaysia mengakuisisi 12 F-35B keluaran Lockheed Martin setelah pada 2003 bergabung dalam program F-35 sebagai Security Cooperative Participant. Sangat diyakini bahwa dalam tahun-tahun mendatang, negeri asal Itsnaini Binte Muhammad Thoib alias Anita Sarawak akan kembali memesan puluhan F-35 versi Vertical Take Off and Landing atau VTOL. Diduga kuat bahwa Joint Multi-Mission Ship GMMS yang saat ini tengah dikembangkan oleh Singapura akan menjadi kapal induk bagi pesawat pancar gas yang menggunakan Pratt & Whitney F-135 engine tersebut. Di masa Singapura telah bersiap mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima, Indonesia tengah sibuk mencari pesawat tempur generasi 4,5. Salah satu target Indonesia saat ini adalah mengakuisisi F-15EX, sebab Jakarta gagal melobi Washington untuk mendapatkan F-35. Sekarang tahap pengadaan jet tempur buatan Boeing tersebut
akan memasuki fase perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat sambil menantikan Menteri Keuangan menerbitkan penetapan sumber pembiayaan. Mengutip sumber diplomatik yang mengetahui rencana ekspor F-15IX ke Indonesia, Washington berharap kontrak pembelian F-15IX dapat ditandatangani pada bulan-bulan pertama 2024.